dipersembahkan oleh Retorika itu penting menurut Anda? Substansi retorikanya, bukan retorikanya. Kalau retorika Pak Jokowi bagus, disenangi oleh orang banyak. Tapi substansinya apa? Gitu. Dana yang sama bisa dilakukan untuk petani, untuk nelayan, untuk pendidikan, daripada untuk beriklan selama bertahun-tahun. Kita tidak bagi-bagi kuasa, tapi bagi-bagi tugas. Indonesia ini besar, Indonesia ini luas. Tidak bisa hanya diurus oleh satu partai. Teman-teman aja di media aja sudah ngomong kok berapa menteri itu kan udah jelas. Oh tidak, kalau misalnya Gerindra bisa berkuasa, Pak Prabowo Hatta dipilih, kita akan bagi peran. Apa prestasi dia yang bisa kita banggakan sebagai pemimpin publik? Ini Indonesia, bukan batalion. Beda dia pimpin pasukan dan beda dia pimpin rakyat sipil. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Indonesia akan segera memutuskan siapa yang akan duduk di tampuk kekuasaan. Kandidat hanya ada dua dan keduanya tak mungkin sempurna. Maka membedah kandidat jadi hal mutlak agar kekurangan dan kesalahan bisa dielak. Siapa yang ingin memimpin bangsa harus mau ditelaah dan diperiksa. Antara dua yang kini memberi janji, manakah yang lebih layak memimpin negeri? Inilah Mata Najwa. Jokowi atau Prabowo? Ya, pemirsa, akhirnya setiap orang harus memilih atas pertimbangan rekam jejak, visi misi, barangkali juga untung rugi. Mengapa memilih Joko Widodo? Mengapa memilih Prabowo Subianto? Mata Najwa mengundang dua tokoh yang sudah menjatuhkan pilihan masing-masing. Muhammad Mahfud MD sebagai pendukung Prabowo dan Anies Baswedan yang menetapkan pilihan pada Joko Widodo. Selamat malam Pak Mahfud, selamat malam Mas Anies. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya mau ke Pak Mahfud dulu yang katanya 3 hari 3 malam galau. Dilema, bahkan sempat menangis. Sebegitu sulitnya untuk Anda memilih Prabowo sampai harus menangis? Untuk memilihnya sih tidak sulit. Tetapi ketika harus menghadapi pilihan-pilihan dan tidak mampu menjelaskan secara langsung kepada setiap kawan saya yang berbeda pandangan, karena banyak yang menyambut baik dengan berbagai argumen, tapi banyak juga yang menyatakan jangan, Anda berisiko ke situ gitu. Saya 3 hari itu bertanya kepada teman-teman, kepada guru-guru saya semuanya, sampai pada akhirnya saya ini harus mengambil keputusan dalam situasi yang sudah komunikasi politik terjalin. Ketika Anda katakan resiko, apa resiko yang dimaksud? Resiko banyak, kalau pujian itu juga sangat banyak, tapi ejekan yang kadang-kala menyentuh martabat itu kan muncul juga. Kenapa Anda mau mendukung orang ini? Apakah Anda sudah begitu kalap dan sebagainya? Jadi memang prosesnya Anda akui sulit untuk menjatuhkan pilihan? Iya, sulit secara psikologis, bukan secara rasional. Gitu. Saya ingin ke Mas Anies, 3 hari 3 malam galau, meneteskan air mata. Bagi Anda seberapa sulit menjatuhkan pilihan pada Joko Widodo? Simple. Saya melihat masa yang dihadapi Indonesia, kemudian kira-kira pendekatan apa yang diperlukan, lalu tipe pemimpin seperti apa yang diperlukan. Dari sana kemudian sampai pada pilihan Pak Jokowi. Dan saya rasa tidak ada beban moral yang menimpa untuk memilih Pak Jokowi itu dan Pak JK, dan tidak banyak pertanyaan di situ. Yang beban moral maksudnya apakah memilih yang satunya ada beban moral? Paling tidak saya nggak mengalami tekanan moral apapun ketika saya memilih Pak Jokowi. Saya melihat memang Indonesia hari ini sesudah 15 tahun reformasi membutuhkan kebaruan. Karena sudah begitu banyak orang yang selama 15 tahun itu berada di dalam pemerintahan, dalam pimpinan partai politik, dalam suasana di mana rakyat membutuhkan perubahan, tetapi yang muncul justru orang-orang lama atau mereka yang sudah di dalam kuasa 15 tahun. Tapi kan Yusuf Kala juga tadi, kalau Anda katakan kebaruan, apa yang baru dari Yusuf Kala? Ya, jadi disinilah yang menarik.
Pak Yusuf Kalla adalah orang yang pernah menjadi wakil presiden. Secara usia juga relatif tua. Tetapi Pak Yusuf Kalla selalu diasosiasikan dengan terobosan, pendekatan baru, pendekatan berbeda. Meskipun kalau hitungan usia, beliau tua. Dan di situ saya melihat pasangan ini lebih tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Oke, saya mau ke Pak Mahfud. Sulit untuk menepis anggapan bahwa Anda kecewa karena akhirnya tidak bisa menjadi pemain dalam pertarungan ini. Karenanya daripada tidak jadi apa-apa, lumayanlah jadi ketua tim sukses. Bagaimana Anda bisa menjelaskan pandangan-pandangan itu? Nah, itu salah satu yang menyebabkan saya agak lama memutuskan. Orang pasti akan mengatakan itu gitu. Saya memang kecewa kepada PKB, tetapi bukan itu alasannya saya pindah ke situ. Kecewanya kenapa? Begini, orang mengatakan saya ini menjadi calon PKB untuk calon wakil presiden. Tetapi sebenarnya tidak pernah itu sebenarnya. Misalnya PDIP menyebut punya 4 calon. Tidak pernah ada dokumen resmi bahwa saya itu calon dari PKB yang diajukan oleh ketua PKB. Tapi Caimin kan bolak-balik menyebut Makanya itu. dia bolak-balik menyebut, tapi sebenarnya tidak pernah. Karena dia mengajakkan PKB mengusulkan sekalian nama. Tapi harapan itu kan sempat ada kan makanya, Pak? Iya, memberi harapan, mengusulkan sekalian namanya Pak Mahfud. Tapi diam-diam dia bilang ke orang lain, ke mitra partai itu, tapi Pak Yusuf Kalla saja gitu loh. Sehingga meskipun saya resmi selalu disebut oleh orang PDIP ini calon-calonnya, PDIP pun tidak pernah menghubungi saya, Jokowi pun tidak. Jadi ini Anda kecewa pada Caimin sesungguhnya. Ini protes, suara protes Mahfud MD? Sebentar dulu. Oh iya, oke lah, sudah selesai nih. Saya sebenarnya Mohaimin tidak sungguh-sungguh. Sesudah itu saya ketemu dengan Mas Fadlison dan kawan-kawan. Disitulah saya mendengar kemudian bahwa, loh, Mohaimin itu juga menawarkan dirinya ke Prabowo. Ketika diminta oleh Prabowo tiketnya itu, tiket partainya, yolah bergabung dengan saya agar semuanya. Tidak ada Caimin, jadi saya tidak bisa mengkonfirmasikan hal itu, Pak Mahfud. Koordinasi ke anu aja nanti ke Fadlison. Saya harus konfirmasi langsung ke Caimin untuk itu. Dia, iya oke, tapi saya yang wapres gitu. Sehingga memang saya sengaja ditutup di sana, ditutup di sini, lalu diumumkan sebagai calon gitu. Bagaimana menurut Anda seperti itu? Nah itulah sebabnya lalu saya berpikir, ya, ini orang tidak fair. Sehingga saya katakan ya sudah, nanti saya harus ambil sikap koreksi dia. Dan ini sikap koreksi Mahfud MD dengan menunjukkan saya akan mendukung lawannya siapapun yang didukung oleh Caimin. Iya, tetapi dengan melihat visi misinya dulu, karena visi misi karakter dan apa yang dijanjikan oleh Prabowo dan Jokowi itu tidak lebih jelek. Karena saya ingat Pak Mahfud, Anda pernah menyebut ada 2 pendekatan, saya mengutip kata-kata Anda, ada 2 pendekatan yang bisa dijadikan parameter untuk menilai seseorang layak atau tidak. Visi misi itu bisa saja dibuatkan orang lain, jadi jangan lihat visi misinya. Itulah sebabnya saya lebih percaya kepada Prabowo membuat visi misinya itu sendiri, karena dia menguasai. Ketika saya tanya visinya, diskusi tentang apa ke depan, hukum, saya berdiskusi tentang hukum dengan dia. Dia mengerti teori dan mengerti arahnya kemana. Tapi misalnya kalau ke Pak Jokowi, apa pernah ada yang berdiskusi tentang visinya? Saya akan tanya, kalau gitu ukuran parameter apa? Kalau tadi misalnya kata Pak Prabowo, kata Pak Mahfud, saya sudah mengasosiasikan Anda dengan jagoan Anda Pak Mahfud. Kata Pak Mahfud, visi misi itu bisa dibuatkan, tetapi dia percaya visi misi Prabowo dibuat sendiri. Mas Anies, kriteria apa yang Anda gunakan untuk menentukan Jokowi pilihan Anda? Tantangan yang dihadapi Indonesia hari ini itu tantangan yang masih terlalu banyak sifatnya elementer. Partai apapun, pemimpin apapun yang dia harus selesaikan, pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, partai apapun. Jadi di sini agak berbeda dengan misalnya sebuah negara yang basicnya sudah beres. Lalu kemudian ada ekspresi ideologis itu di dalam visi, di dalam misi. Jadi tentu itu menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Tapi saya melihat tidak semata-mata visi misi, tetapi saya melihat justru dengan tantangan yang ada sekarang, apakah kita mau menggunakan pendekatan yang itu terus? Menurut saya di situ faktor yang saya lihat penting. Tapi bagaimana Anda bisa yakin bahwa Jokowi juga tidak akan menggunakan pendekatan yang itu juga? Apa yang Anda telisik sehingga Anda percaya? Lihat dari apa yang dikerjakan selama ini, cara mengerjakannya selama ini. Dan kalau kita lihat Pak Prabowo dengan Pak Hatta misalnya,
Kalau bicara teksnya saya rasa cukup bagus itu. Tetapi kalau lihat perjalanan selama ini, Pak JK dan Pak Jokowi di dalam posisi apapun selalu menggunakan pendekatan yang berbeda. Orang mungkin ada yang mengkritik pendekatan-pendekatannya, tapi faktanya tidak berubah bahwa itu pendekatan yang berbeda. Nah, saya melihat itu justru penting. Jadi saya merasa jadi visi misi boleh saja sama, kurang lebih sama dibuatkan orang atau buat sendiri, tetapi bagaimana menjalankan pendekatannya yang Anda percaya itu berbeda. Ya, saya rasa begini, visi dan misi itu tentu akan menjadi faktor penting. Dan seorang pemimpin bisa memiliki visi misi tapi belum tentu penulisannya, penggarapannya itu selalu sendiri, belum tentu. Karena itu memang sebuah kerja kolektif. Saya melihat tidak menjadi masalah besar semata-mata soal statement misinya, tetapi justru lihat track recordnya, bagaimana pendekatannya selama ini, dan dari situ kemudian kita pilih. Oke, boleh dikasih tepuk tangan untuk dua tokoh ini. Nah, itu kan bergurau saja. Wah, Pak Mahfud tuh dapat jabatan lebih dari menteri, kan gitu. Dapat menteri apa? Wah, lebih dari sekedar Tapi menteri. dengan kan Pak gitu. Ical juga lebih dari sekedar menteri. Kayaknya kalau bercanda nggak 2 kali deh, Pak. Kalau dengan